Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang luar biasa dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai Visual Basic Application for PowerPoint Part 3 dari bagian 3. Kalau kemarin kita pada bagian part 1 atau bagian pertama kita membahas tentang VBA pada pembuatan soal pilihan ganda. Yang part 2 kita membahas tentang VBA pada pembuatan soal isi. Yang ketiga, part ketiga atau tutorial pada hari ini kita akan belajar bagaimana penggunaan VBA pada PowerPoint dalam pembuatan media interaktif operasi bilangan bulat. Bapak Ibu, ini tidak hanya digunakan untuk guru matematika saja ya. Ini bisa saja digunakan oleh guru tingkat sekolah dasar maupun Bapak Ibu yang anak-anaknya masih sekolah di sekolah dasar maupun sekolah lanjutan tingkat pertama. Ini pun bisa digunakan. Sekaligus ini juga bisa jadi modal dasar bagi Bapak Ibu mau mengembangkan ke tahap selanjutnya yang insya Allah akan saya bahas pada part 4. Bapak Ibu, yang paling penting dalam pembuatan VBA ini, pembuatan VBA pada PowerPoint itu adalah mengaktifkan makronya. Bagaimana cara mengaktifkan makronya dan bagaimana cara mengaktifkan tombol enable, tombol developernya, itu Bapak Ibu bisa lihat pada part 1 maupun part 2 dari bagian pembuatan video tentang VBA ini. Jadi Bapak Ibu bisa cek dulu di video-video saya sebelumnya tentang VBA. Sebelum kita mulai Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang merasa karya tutorial saya ini bermanfaat, jangan lupa bisa di subscribe channel YouTube saya. Oke Bapak Ibu, kita mulai ya. Kita buka jendela PowerPoint yang dalam hal ini sudah saya aktifkan makronya. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang masih belum mengerti bagaimana cara mengaktifkan makro maupun menambahkan tombol VBA nya, bisa lihat di YouTube saya part 1 maupun part 2 pada sesi VBA ini. Jadi pada video-video sebelumnya. Langkah pertama kita buat tombol Bapak Ibu. Kita buat background ini, kita tampil background yang menarik. Ini sebagai tampilan untuk login kita ya. Bukan login ya, tempat tombol awal kita. Jadi biar tidak langsung ke soal, biar kelihatan bagus. Akan saya buat di sini. Lalu jangan lupa ketik judulnya, misalkan apa ya? Operasi bilangan bulat interaktif. Kita besarkan. Kita buat warna, kita tebalkan. Ini selera Bapak Ibu ya. Kita buat dulu tulisan selamat datang. Selamat datang di latihan soal interaktif. Ini sudah ada interaktif, berarti yang interaktif di bawah kita buang. Ini kita buang. Ini selera Bapak Ibu ya, tergantung mana yang paling bagus saja. Selanjutnya kita kasih tombol masuk.
tekan tombol masuk. Kita buat sekarang slide kedua. Kita buat contoh slide. Kita ganti backgroundnya yang agak polos. Sekarang ini misalkan kita buat di sini ada soal penjumlahan ya. Kita buat soal penjumlahan, berarti ini tombol textbox Bapak, ini tombol dan ini tombol textbox Bapak Ibu ya. Kita buat tombol textboxnya, ini tombol VBA, cuma dua tombol ini. Untuk sekali lagi bagaimana cara mengaktifkannya, bisa lihat video saya part 1 part 2 untuk VBA. Ini kita copy, kita gandakan lagi. Kita buat ini judulnya penjumlahan. Ini selera Bapak Ibu ya. Saya duplikat aja. Ini pengurangan, perkalian, pembagian. Misalkan ini kita kasih tombol, tombolnya sama semua di sini. Oke, Bapak Ibu, kita kasih penamaan ya. Kalau ini saya namakan A, ini B. Kita kasih tanda dulu supaya jelas. Kita kasih ini tanda plus, diperbesar. Berarti biar jelas. Pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, biar jelas Bapak Ibu, kalau misalkan ini saya kasih nama A, ini B, maka ini nanti kita buat hasilnya adalah C. Jadi sekali lagi, ini A, ini B, ini C. Berarti kita akan kasih nama, karena penting, karena penamaan ini nanti menjadi salah satu skripnya. Cara untuk memberi nama adalah klik kanan sampai muncul properti sheet. Lalu ini kita kasih nama A, huruf kecil aja A. Sekali lagi, penamaan penting ya. Kalau huruf kecil semua, kalau huruf besar semua. Kenapa? Kalau ini salah nanti akan tidak terbaca rumusnya. Ini B, maka ini kita kasih nama adalah C. Terus yang ini kita kasih nama D, yang ini E, yang ini F, yang ini G, yang ini H, yang ini I, GHI, ini J, yang ini K,
yang ini adalah L. L. Nah, selanjutnya kita buat tombol Bapak Ibu. Tombol ini kan tadi membuatnya dari ini ya, dari tombol command button ini kita tombol sini. Ini kita caption itu tulisannya kita ganti menjadi tombol sama dengan. Kita duplikat aja, kita taruh, kita duplikat lagi, kita duplikat lagi. Nah, jadi seperti itu. Sekarang kita bagaimana cara masukkan Bapak Ibu ya. Ini sangat gampang sekali. Kalau ini kita klik 2 kali, caranya ini kan A ditambah B maka hasilnya C ya. Berarti kita buat klik 2 kali di tombol ini. Ini biar ini saya hilangkan semua biar ciri-ciri yang benar Bapak Ibu sekali lagi ya. Ciri-ciri yang benar saat rumus VBA. Kan kalau ini kita klik tombol ini kan command button. Ini button tombol. Kalau kita klik akan munculnya ini button. Nah, tadi kan A itu A tambah B kan sama dengan C. Berarti kita rumus, kita balik rumusnya. Berarti C sama dengan maka C sama dengan nilai dari A ditambah nilai dari B. Jadi C adalah nilai dari A ditambah nilai dari B. Seperti itu. Terus selanjutnya yang ini kan tadi nilainya A, B, C, D, E, F. Berarti F sama dengan D dikurangi E. Nah, ini command button yang kedua, tombol yang kedua. F sama dengan nilai D dikurangi nilai E. Jadi seperti itu. Selanjutnya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Berarti nilai I didapat dari G kalikan H. Berarti nilai I sama dengan G dikalikan nilai H. Terus selanjutnya GHI A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Nilai L didapat dari J dibagi K. Nilai J dibagi itu garis miring ya, nilai K. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita coba Bapak Ibu. Kita buat ini, kita masukkan, kita link ke masuk tombol kedua. Kita klik kanan aja, nggak apa-apa. Link tuh tombol slide kedua. Oke, kita coba ya. Oke, kita coba penjumlahan. 3 ditambah 5, kita tambah 6 hasilnya berapa? 9, betul. 6 dikurangi 4 sama dengan 2, betul. 15 dikalikan 4 sama dengan 60. 50 dibagi 2 sama dengan 25. Sangat mudah sekali Bapak Ibu. Jadi intinya apa ya, ini bisa digunakan untuk latihan anak-anak bisa menjadi operasi campuran, operasi macam-macam lah kita gunakan untuk latihan anak supaya lebih memahami operasi bilangan bulat. Karena untuk dasar bisa menguasai matematika itu harus menguasai operasi bilangan bulat dulu. Jadi seperti itu. Lah, bagaimana kita ingin menghapus tombol-tombol ini supaya tidak muncul? Kita buat tombol baru. Misalkan tombol di sini. Kita klik kanan, property sheet, kita ganti namanya. Ini tombol hapus. Misalnya seperti itu. Untuk warna Bapak Ibu bisa menyesuaikan ya, desain ada backcolor. Ini nanti dicoba-coba sendiri, ada backcolor, ada ukuran, ada width, ini bisa dicoba-coba sendiri. Oke, untuk menghapus, ini kan tadi nilainya variabelnya kan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L sampai L ya. Berarti caranya klik 2 kali, maka tombol A sama dengan petik 2, B sama dengan petik 2,
C sama dengan petik 2, D sama dengan petik 2, E sama dengan petik 2, F sama dengan petik 2, G sama dengan petik 2, H sama dengan petik 2, I sama dengan petik 2, J sama dengan petik 2, K sama dengan petik 2, L sama dengan petik 2. Kita coba Bapak Ibu. Kita coba di sini aja ya. Nah, ini kan tadi muncul ya. Sekarang coba kita hapus. Nah, hilang. Apakah ini berlaku untuk negatif? Bilang negatif. Kita coba. Nah, ternyata berlaku Bapak Ibu. Ini pun juga berlakukah untuk bilangan negatif bagi negatif? Ya, ternyata juga berlaku. Apakah ini bisa berlakukah kalau ternyata pengurangnya lebih besar? Ternyata berlaku. Sangat mudah sekali Bapak Ibu ini untuk digunakan. Sekarang saya lanjutkan. Bagaimana yang untuk yang berbentuk pangkat dan akar? Kita coba ya. Karena tidak dalam pembelajaran itu kadang butuh pangkat, butuh akar ya, gitu. Kita coba ganti format background yang kedua. Ambil aja misalkan ini. Nah, kalau tadi 1, 2, 3, 4, sekarang 5. Kita mencoba lagi kita mencoba akar 2. Akar 2. Bagaimana caranya? Namanya akar 2 itu kan ya akar 2. Akar 2 itu kan berarti berapapun bilangan di akar 2 kan gitu ya. Berarti kita cukup buat satu tombol insert box. Kita kasih lagi di sini. Ini kita kasih tombol. Misalkan ini. Kita property sheet. Ini boleh kita kasih nama A lagi karena sudah berbeda slide. Ini kita kasih nama B. Oke, jawabannya kita kasih tombol sama dengan A. Kalau akar 2 Bapak Ibu, namanya adalah SQRT mungkin. SQR atau SQRT. Kita coba dulu aja. Caranya kita klik dulu. Ini namanya kan A, ini B. Berarti hasilnya B adalah akar dari A. Berarti kita klik 2 kali. B sama dengan SQR dari A. Kita coba Bapak Ibu ya. Kita coba. Kalau ini 25, berapa akarnya? Oh, 5, betul. Kalau ini 1025, berapa akarnya? Oh, 32. Kalau misalkan ini 81, berapa akarnya? 9. Kalau misalkan 625, berapa akarnya? 25. Oh, betul, berarti SQR. Jadi seperti itu. Kalau misalkan akar berapa? Misalkan akar 3, akar 4, akar 5, akar 6. Nah, ini penting. Akar itu merupakan kebalikan dari pecahan, Bapak Ibu. Dari akar itu merupakan kebalikan dari pecahan. Jadi contoh misalkan akar 2 itu sama dengan saya kasih contoh ya. Saya tuliskan biar paham aja. Jadi akar 2 itu sama dengan 4 pangkat 1/2. Kenapa 1? Karena di sini itu pangkatnya 4 itu 1. Jadi 4 1/2.
Terus kalau misalkan saya punya lagi, saya buat aja equation ya. Kalau misalkan akar 3, katakanlah di sini jadi sorry harus di luar. Jadi akar itu seperti ini Bapak Ibu konsepnya. Jadi kalau akar 4 itu kan 4 itu pangkat 1, berarti 4 pangkat 1 per 2. Kalau akar 3 dari 5 pangkat 2 berarti 5 pangkat 2 per 3. Jadi seperti itu. Misalkan jadi kalau saya buat soal, misalkan akar 3 akar 3 dari 9 atau dari 27. Ini artinya sama dengan 27 dipangkatkan 1 per 3. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini yang kita gunakan sebagai dasar. Jadi kalau kita mau buat akar berapapun, berarti kita akar pangkat n. Akar n. Akar n itu berarti akar pangkat 3, akar pangkat 5, akar pangkat 6, akar pangkat n ya. Maka kita butuh 2 tombol textbook Bapak Ibu. Yang pertama ini sebagai bilangannya, yang kedua ini adalah sebagai pangkat n-nya. Nah, kita kasih tulisan di sini biar jelas pangkatnya berapa. Kita duplikat, kita kasih tombol lain aja biar tidak sama. Nah, ini bacanya gini Bapak Ibu. Akar, misalkan ya, ini kan akar pangkat n. Akar 3 dari mana? Akar ini dari ini gitu bacanya. Akar ini dari ini. Jadi bacanya seperti itu. Oke, kita coba kita ganti property sheet-nya. Kalau tadi ini AB berarti ini C. Yang ini adalah D, yang ini adalah E. Yang ini kita kasih tempel aja sama dengan. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita coba misalkan ya. Ini akar ini tadi BCD ya. Akar D dari C adalah E. Jadi seperti itu. Kita buat rumusnya. Berarti E itu adalah akar dari kalau dirubah akar itu kan jadi perpangkatan ya. Berarti kalau gitu sama dengan ini ya. Berarti akar itu sama dengan misalkan biar lebih jelas saya misalkan simbol aja. Kalau ini A, yang ini B, maka sama dengan C pangkat sebentar. A itu pangkat 1
per B. Nah, jadi seperti ini. Jadi A itu sama dengan 1 per B. Kalau kita lihat kan berarti hasilnya ini, E ini sama dengan ini pangkatkan 1 per ini, kan gitu. Jadi E itu sama dengan C pangkat 1 per D. Jadi seperti itu. Kita cek. Kita buka. E itu sama dengan C pangkat nilai-nilai dari value C, nilai dari C kita kurung lagi ya. Pangkat itu caping Bapak Ibu ya. Pangkat dari 1 dibagi value D. Jadi E itu merupakan nilai dari C dipangkatkan 1 per D. Kita coba, kita buktikan. Akar 2 dari 25 hasilnya adalah salah ini, salah. Bentar, ada yang salah ini. Coba salahnya di mana? Oh, ini benar. Kalau 16 berapa jawabannya? Bentar, ini ada yang salah. Kita coba lagi. 16. Oh, akar 4 dari 16. Seharusnya 2 ya. Kita cek Bapak Ibu salahnya di mana. C pangkat 1 per D. Kita coba apakah ini dikurung dulu. Kita coba ya, karena pengaruh ini kan Bapak Ibu Dadang. Kita coba lagi. Nah, ini baru benar. Ternyata pangkatnya itu dikurung dulu. Contoh misalkan akar 2 ini bukan pangkat, ini harus pangkat. Oh, ini benar, ini tidak jelas ini. Jadi kita kasih keterangan kita edit. Oh, nggak mau ini. Biarin sudah. Selanjutnya Bapak Ibu, kita buat yang ke-7. Kita save as dulu, jangan lupa save as-nya kita isi. Cara save as Bapak Ibu ya, ini harus macro point enable presentation, harus enable ya. Kita coba latihan bilangan bulat interaktif. Sebentar, taruh di mana barusan ini? Barusan macet soalnya. Oke. Ini macet tadi turun. Ini pangkat 1 per. Nah, jadi biar jelas.
Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita buat kalau misalkan perpangkatan. Jadi kalau perpangkatan sama konsepnya. Perpangkatan berarti harus ada 2 kolom. Kalau ini tadi pangkat seper, kalau ini tanpa seper. Pangkat seper. Dapat tombol. Punya ya. Oke, sekarang kita kasih nama A, B, C, D, E. Sekarang ini F. Kita klik kanan, kita kasih nama F, ini kita kasih nama G, ini kita kasih nama H, terus ini kita kasih nama sama dengan, nah jadi tadi ini apa namanya, E, F, G, H. H itu sama dengan F pangkat G, berarti H itu sama dengan nilai dari F dipangkatkan nilai dari G. Kita buktikan Bapak Ibu. Dua pangkat 3 hasilnya berapa? 8. 15 pangkat 3 hasilnya 3375. Jadi enak Bapak Ibu, jadi seperti itu. Untuk buat tombol hapus sama caranya, kita buat aja tombol hapus, kita kasih nama hapus, klik 2 kali, A sama dengan petik, B sama dengan petik 2, C sama dengan petik 2, D sama dengan petik 2, E sama dengan petik 2, F sama dengan petik 2, G sama dengan petik 2, H sama dengan petik 2. Kita tes lagi, klik tombol hapusnya, hilang semua. Jadi seperti itu. Demikian Bapak Ibu tutorial operasi bilangan bulat sederhana ya. Jadi mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, perpangkatan, akar pangkat N sampai perpangkatan. Ini adalah menjadi dasar kita mengembangkan aplikasi perhitungan Bapak Ibu, yang akan kita bahas di part 4 nanti. Demikian Bapak Ibu, saya akhiri, semoga tutorial bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu yang suka dengan materi ini untuk subscribe subscribe channel saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.